Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini kita akan sharing. Tema yang akan kita bahas adalah 9 tips sehat dan bahagia buat para lansia di masa pandemi ini. Bun, mungkin ada di antara bunda yang masih hidup atau mengurus orang tua, yang masih serumah dengan orang tua. COVID-19 sangat bahaya, Bun. Terlebih mungkin untuk para orang tua yang rentan kesehatannya. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dan memberikan ekstra perlindungan terhadap para orang tua yang hari-hari hidup dengan kita. Karena bagaimanapun juga kita sangat menyayangi orang tua, kita sangat ingin mereka sehat, kita sangat ingin hidup lebih lama dengan orang tua. Maka ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar mereka tetap sehat dan bahagia di masa COVID ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan supaya orang tua kita tetap sehat dan bahagia adalah melakukan pendampingan oleh orang-orang terdekat. Kalau beliau sangat perlu untuk keluar rumah, maka dampingilah dengan seseorang. Mungkin bisa pengasuh, mungkin seseorang yang dekat yang bisa membuat beliau nyaman ketika harus keluar. Bekali dengan hand sanitizer, bekali dengan masker, sehingga keluar dengan tetap aman. Ketika kembali, maka semprotkan perlengkapan yang dia bawa keluar dengan desinfektan. Mandi dulu, ganti baju dulu, baru bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Itu adalah hal yang pertama, Bun. Hal yang kedua adalah upayakan supaya orang tua kita selalu tenang dan berpikir positif. Caranya apa? Hindari atau batasi menonton tayangan-tayangan yang membuat imunitas tubuh makin turun. Kadang-kadang kebanyakan informasi tentang COVID membuat kita juga jadi stres sendiri. Jadi kurangin saja. Yang penting jaga supaya masih bisa tetap hidup sehat. Ya, jadi buat pikirannya nyaman, buat pikirannya positif, sehingga kenyamanan dan sikap positifnya membantunya menjadi lebih sehat. Itu adalah hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Ketiga, yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tua kita tetap sehat dan bahagia di masa pandemi ini adalah tunda kegiatan untuk kontrol kesehatan. Ada beberapa orang tua yang memang perlu dikontrol kesehatannya secara rutin. Contoh seperti ibu saya. Ibu saya itu termasuk pejuang kanker. 2001 payudaranya diangkat, sekarang sudah 2021, berarti saya dikasih bonus 20 tahun. Salah satu cara untuk membuat beliau tetap sehat selama 20 tahun adalah berpikir positif, dijaga agar hatinya bahagia, dan rutin berobat ke dokter. Nah, untuk kondisi sekarang ini, orang tua saya itu, ibu saya itu biasanya kontrolnya 6 bulan sekali, ya. Dari kota kecil di Sumedang harus ke RSCM di Jakarta karena waktu itu dioperasinya di Jakarta dan dengan dokter yang memang sekarang prakteknya di Jakarta. Nah, untuk kondisi sekarang ini ya saya memutuskan untuk sudahlah ya, tidak perlu kontrol rutin dulu. Artinya saya ini udah 1,5 tahun saya sudah melewatkan 3 kali kontrol, tapi nggak apa-apa, insya Allah sehat-sehat aja karena kesehatannya benar dijaga. Ya, jadi Bun, tunda dulu karena kita datang ke rumah sakit juga belum tentu membuat kita aman, membuat orang kita juga aman. Jadi mendingan di rumah, tetap jaga kesehatan, makan yang baik, istirahat yang baik. Itu adalah hal ketiga yang bisa kita lakukan bagaimana membuat lansia tetap sehat dan bahagia. Keempat yang bisa dilakukan oleh orang tua kita ya adalah berjemur dan mengkonsumsi vitamin. Ya. Sinar matahari yang menghasilkan vitamin D itu adalah obat gratis di masa pandemi COVID-19 ini. Ada mungkin waktu tertentu yang dimana mataharinya bagus gitu kan, skalanya bagus untuk menghasilkan vitamin D. Karena katanya dari mulai jam 10 sampai jam 11. Jadi pilih waktu yang tepat, tapi yang pasti upayakan berjemur, tidak perlu lama-lama, mungkin 1/4 jam. Ya, mungkin tidak harus sengaja duduk menjemur diri, mungkin bisa melakukan banyak hal sambil bertanam, sambil menyiram tanaman, sambil berjemur pakaian dan lain sebagainya. Itu kelima adalah penuhi pangannya. Gini, ada juga orang tua yang tidak betah tinggal di anaknya gitu kan. Ada yang orang tua yang
walaupun hidup tinggal sendirian, tinggal sebelah gitu kan, tanpa suami atau tanpa istri, lebih suka tinggal di rumahnya sendiri. Kalau ke anaknya paling betah seminggu udah balik lagi, karena mungkin rumahnya adalah penuh memori, memorable ya, yang mengingatkan mungkin pada pasangan hidupnya yang sudah meninggal dunia. Jadi kadang-kadang mereka lebih betah tinggal di rumahnya sendiri. Nah, untuk hal ini yang bisa kita lakukan adalah suplai kebutuhan pangannya secara lengkap, secara penuh, sehingga tidak ada keinginan atau tidak ada kebutuhan untuk belanja ke pasar atau ke toko, karena suplai makanan yang dibutuhkan udah kita penuhi ya. Jaga jangan sampai orang tua kita pergi keluar untuk membeli bahan makanan karena kehabisan telur misalnya, karena kehabisan gula, karena nggak punya garam dan lain-lain. Makanya untuk 9 bahan pokok silakan dipenuhi, atau mungkin juga untuk makanan-makanan lainnya lauknya bisa kita penuhi dan kita simpan di kulkas. Yang 6 yang bisa kita lakukan supaya orang tua kita atau para lansia sehat dan bahagia di masa pandemi adalah jalin komunikasi. Buat yang serumah tidak ada masalah, bisa sore, pagi, malam, komunikasi bisa dilakukan kapan saja. Yang jadi persoalan adalah ketika kita berjauhan dengan orang tua. Maka apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah kirim melalui WhatsApp, kirim foto-foto yang lucu, video-video yang membuat kita tertawa, atau lakukan video call supaya jarak tidak lagi menjadi penghalang untuk berhubungan, supaya jarak tidak lagi menjadi kendala untuk sekedar menanyakan kabar orang tua kita, supaya orang tua kita merasa bahwa meskipun berjauhan, meskipun juga orang tua tinggal di mana, kita tinggal di mana, tetap ada kedekatan, tetap ada keterikatan, tetap ada komunikasi yang terjalin baik ya. Mungkin anak kita juga disuruh untuk menelpon, disuruh video call, sehingga akan timbul rasa senang ketika dia ngobrol dengan cucunya, dia akan melihat anak-anaknya. Karena orang tua juga sebenarnya dalam kondisi seperti ini turut memikirkan kita juga gitu kan, turut khawatir kita. Layaknya orang tua kadang-kadang tidak memikirkan dirinya sendiri, dia hanya memikirkan anaknya, aduh jangan sampai anaknya kena. Padahal kita anaknya juga memikirkan bagaimana supaya orang tua kita sehat. Jadi jalin komunikasi, jalin interaksi yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka merasa diperhatikan, yang membuat mereka merasa tetap dekat walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Ya pun, itu adalah tips yang lainnya. 7 adalah orang tua kita diharapkan tetap aktif bergerak. Kalau misalkan mau bertanam bunga jangan dilarang. Kalau misalkan mau bebersih rumah juga jangan dilarang, biarkan saja. Mungkin juga beliau ingin memasak makanan penyengat, mungkin juga mau memasak masakan penyengat, nggak apa-apa, biarkan saja. Yang penting pekerjaan itu tidak berat-berat dan menguras energinya. Apa yang menjadi hobinya silakan saja ya, supaya badan bergerak, tidak berhenti, keluar keringat, sehat, dan membuat imunitas menjadi lebih kebal. Yang ke-9 ini yang paling mendasar, yang paling banyak dilakukan orang tua adalah banyak dan meningkatkan ibadah, dari ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Orang tua kita juga sering mengajarkan dalam seperti ini banyaklah zikir, banyaklah salawat. Kalau kata ibu saya, daripada khawatir mama mendingan zikir, mendingan baca Quran. Itu sangat baik karena katanya baca Quran bisa mempertebal imunitas ya. Kalaupun misalkan bosan atau lelah matanya hanya dengan mengaji, bisa disetelkan ceramah-ceramah di YouTube yang membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, fikih sunnah, bagaimana cara berwudu, bagaimana hukum bersedekah dan lain sebagainya. Itu akan menambah ilmu pengetahuan tanpa harus pergi jauh-jauh mendatangi pengajian ya. Karena kebanyakan ibu-ibu sangat aktif di majelis taklim, tapi kondisi sekarang udah tidak bisa lagi, mau tidak mau harus di rumah. Dan itu jangan jadi kendala, karena di channel-channel YouTube banyak juga channel-channel pengajian yang bisa memberikan edukasi, pembelajaran tentang beragama, dan kita bisa pilih siapa yang akan menyampaikan. Kita bisa pilih ustadz-ustadz yang kita sukai, ustadz-ustadz yang menggunakan bahasa-bahasa yang kita lebih pahami, itu bisa kita pilih. Nah, dengan demikian bahwa
orang tua kita juga bisa tetap melakukan aktivitas ibadah tanpa harus keluar rumah, tanpa harus melakukan pengajian-pengajian di satu tempat yang membuat orang berkerumun. Jadi Bun, itu adalah 9 tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan supaya para lansia kita tetap sehat dan bahagia di masa pandemi. Namun tentu saja itu tidak hanya berlaku bagi orang tua kita, karena kita juga sebagai orang yang mungkin lebih muda harus juga sama tetap sehat dan bahagia, karena COVID ini tidak mengenal usia, ya, karena COVID ini tidak memilih usia. Jadi lakukan sesuatu yang sifatnya positif sehingga kita tetap sehat bahagia, terhindar dari COVID. Ya, lakukan aktivitas-aktivitas mendukung, tingkatkan kegiatan keagamaan yang lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi iman meningkat, doa terus kita panjatkan, disiplin kita lakukan. Itu mungkin Bun yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bunda, kepada Ayah, dan kepada teman-teman. Terima kasih yang sudah berbagi like dan subscribe. Jangan lupa juga isi komennya kalau misalkan ada yang ingin dibahas, ada yang ingin kita share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.